Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama Bapak dalam pelajaran matematika, lanjutan dari materi 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Langsung saja. Nah, kemarin kita penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita perkalian dan pembagian. Ingat, 4 ini adalah dasar dari operasi dari bilangan bulat. Ini hampir semua matematika, bahkan di seluruh pelajaran matematika nantinya pada tahap-tahapan berikutnya akan ketemu 4 ini. Ini adalah inti dari pelajaran matematika. Nah, kita masuk yang pertama yaitu tentang perkalian. Perkalian dan sifat-sifatnya. Arti perkalian, perkalian adalah perkalian dua bilangan bulat dengan tanda sama adalah bilangan bulat positif. Nah, ingat bahwa kalau misalnya ada dua bilangan tandanya sama yaitu positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya akan positif. Begitupun dengan yang negatif. Negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Nah, ini adalah sifat dari perkalian yang pertama. Kemudian, perkalian dua bilangan bulat dengan tanda berbeda hasilnya akan negatif. Ketika positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Begitupun dengan negatif dikali positif, hasilnya akan negatif. Kemudian sifat berikutnya yang ketiga, yaitu perkalian sembarangan bilangan dengan 0 hasilnya akan 0 berapapun bilangannya, mau itu positif mau itu negatif, ketika dikali dengan 0 sama dengan 0. Nanti akan ada contohnya ya. Nah, ini adalah tadi dari penjabaran tadi kita bisa lihat apabila bilangan pertamanya positif dikalikan dengan bilangan keduanya positif, maka hasilnya adalah positif. Kalau yang beda tadi, ketika yang satu positif yang satu negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, yang berikutnya ketika bilangan pertamanya yang negatif tapi bilangan keduanya positif, tadi kan kalau yang beda salah satu berarti hasilnya adalah negatif. Ketika dua-duanya sama-sama negatif, hasilnya adalah positif. Contohnya gimana? Nih, contohnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Artinya positif 2, kalau nggak ada tanda positif di depannya berarti itu sudah positif ya. Kecuali yang ini nih, kayak misalnya ini kan negatif nih, berarti dia negatif. Kalau nggak ada tandanya berarti dia positif. 2 dikali 3 sama dengan 6. Atau bisa kita sebut dengan positif 2 dikali dengan positif 2, hasilnya adalah positif 6. Nih, positif kali positif. Yang kedua, 2 dikali minus 3 atau negatif 3, hasilnya adalah negatif 6. Tuh. Ketika salah satu bilangannya negatif, maka hasilnya akan negatif. Kita balik ini, ternyata kalau misalnya yang pertamanya negatif, min 2 atau negatif 2 dikali dengan 3, maka hasilnya adalah negatif 6. Masih negatif nih, ingat kalau salah satunya adalah negatif. Kalau dua-duanya negatif, min 2 dikali min 3 sama dengan positif 6. Tuh. Berarti kalau dua-duanya negatif, hasilnya adalah positif. Mudah ya? Kita lanjutkan. Nah, sifat perkalian yang pertama adalah tertutup. Ketika satu bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat yang bukan 0, bisa 2 kali 3, 2 kali 4, 3 kali 4, dan seterusnya akan menghasilkan bilangan bulat baru. Ingat ya, salah satu dari A atau B bukan 0, karena kalau 0 nanti masuknya ke sifat berikutnya. Nih, sifat bilangan 0 pada perkalian, bahwa bilangan berapapun dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Tuh, mau bilangan pertamanya bulat, misalnya 2 dikalikan 0 ya 0, atau misalnya 0 dikali 2 hasilnya sama 0. Kemudian sifat bilangan 1 pada perkalian, kalau 0 bilangan hasilnya adalah 0. Nah, kalau ini adalah sifat identitas, di mana ketika satu bilangan dikalikan dengan 1 atau 1 dikali bilangan tertentu, hasilnya adalah bilangan itu sendiri.
2 kali 1 berapa? 2. 1 kali 3 3. Nah, kayak gitu. Jadi hasil dari perkalian 1 adalah bilangan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah sifat komutatif, atau ketika ditukar sama nih A kali B, hasilnya akan sama dengan B kali A. Akan dijelaskan selanjutnya ya. Yaitu berikutnya sifat asosiatif. Artinya ketika posisi C nih, kita lihat ketika ada A dikali B dikali C, maka akan sama. Jadi A, kalau A nya yang di luar tuh, A nya yang di luar kurung kayak gini, ini kan yang di dalam kurungnya A kali B. Tiba-tiba kita rubah, bisa nih jadi B kali C yang di dalam, A nya di luar gitu, dengan syarat semuanya dikali, tidak dijumlah ataupun dikurang salah satunya. Kalau yang di dalam kurung ini nanti tandanya penjumlahan atau pengurangan, nanti beda lagi. Itu ada di sifat ke-6, yaitu sifat distributif. Tuh, ketika A dikali dalam kurung B tambah C, maka sama dengan disebar nih. A kali B ditambah A kali C, itu A kali B ditambah A kali C. Ini disebut dengan distributif kiri, karena yang kita distributifkan adanya di kiri. Kemudian gimana kalau misalnya penjumlahannya ini A tambah B dikali C, maka yang dikalinya kan ada di kanan nih, maka itu disebut dengan distributif kanan, yaitu A kita kalikan dengan C, B kita kalikan dengan C. Jadi yang di kanan masuk ke dalam kurung itu adalah sifat perkalian distributif. Oke, kita masuk ke contohnya. Tadi yang Bapak jelaskan ketika sifat yang pertama yaitu sifat tertutup, ketika ada satu bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat lain, maka hasilnya adalah bilangan bulat, bukan pecahan atau lain sebagainya. Nih, kita lihat di contoh nomor 1, ada 15 dikalikan dengan 10. Tadi kan A dikali B sama dengan C. Tuh, akan menghasilkan bilangan bulat baru. Kemudian pada sifat pengali 0, ingat bahwa bilangan berapapun dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Maka ketika ada angka 3 misalnya dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian komutatif atau pertukaran. Nih, ketika posisinya Bapak akan bertanya 2 kali 3 sama dengan ya 6. Kita balik sekarang nih, 3 dikali 2 hasilnya 6 juga. Nah, maka ketika posisinya berubah, hasilnya akan tetap sama tuh, tapi dengan posisi yang beda tadi hasilnya sama. Kemudian tadi perkalian 1, ingat bahwa bilangan berapapun dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka ketika 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian ada yang berikutnya distributif penjumlahan. Nih, apabila ada 3 dikali dalam kurung 2 tambah 5, maka kemudian hasilnya adalah nih disebarkan 3-nya. Jadi 3 yang di luar ini akan dikali sama 2, kemudian 3-nya juga dikali dengan 5, maka jadi 3 kali 2 ditambah 3 kali 5. 3 kali 2 6 ditambah 3 kali 5 15, hasilnya adalah 21. Nah, di pengurangan juga sama, ada 3, misalnya ada soal 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 4, kemudian ada 3 dikali 2, nanti minusnya ada di tengah. 3 kali 4 berapa? 12. 3 kali 2 6, jadi 12 dikurang 6 sama dengan 6. Jelas ya sampai sini ya. Nah, ini masih yang sederhana, nanti akan ada latihan di akhir yang harus kalian kerjakan. Berikutnya kita masuk ke bahasan pembagian. Nah, kalau tadi di perkalian ada beberapa sifat, sebetulnya pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Nih, kayak ketika A dibagi B sama dengan C, itu sama dengan berarti A itu adalah hasil kali dari B dikali C gitu.
atau B nanti adalah hasil kali dari A dikali C. Jadi ketika misalnya A nya 15 dibagi B nya 3 hasilnya 5 kan. Nah di situ berarti 15 adalah hasil kali dari 5 dikali 3. Nah, jadi mereka saling berkebalikan, makanya kan kita bisa nyari ya, kalau misalnya bilangan berapa kali berapa sama dengan misalnya 2 kali berapa sama dengan 8, berarti 8-nya harus kita bagi 2 ketemu 4, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Nah itu adalah ini nih kalau digambarkan kayak gini prosesnya. Berikutnya ada pembagian dengan 0. Untuk sembarangan bilangan caca berlakunya gini nih, A dibagi A sama dengan tidak terdefinisikan. Gimana A bagi 0 sama tidak terdefinisikan? Ya kan kalau dibagi 1 jelas dibaginya ke satu orang. Atau misalnya kita punya kue, kita bagi 2, berarti kan jelas dibaginya 2. Kalau dibagi 0 ini nggak bisa didefinisikan karena nggak jelas pembaginya. Mau dibagi ke 0 orang kan, jadi nggak tahu angkanya berapa gitu. Nah kebalikannya ketika 0 dibagi A nih adalah 0 gitu. Iya orang nggak ada yang dibaginya gitu, 0 barangnya 0, misalnya kuenya nggak ada terus dibagi 3, yang nggak bisa dibagi kan karena nggak ada kuenya, dengan syarat A nya bukan 0. Kemudian sifat pembagian. Nih, hasil bagi dua bilangan bertanda sama adalah positif. Ini sebenarnya prinsipnya sama seperti yang perkalian tuh. Ketika positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Tuh, dua-duanya ya. Ketika tandanya sama, maka hasilnya positif. Hasil bagi dua bilangan yang berbeda tanda adalah negatif. Nah, ketika positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, negatif juga hasilnya. Hasil bagi 0 adalah 0. Nih, kalau 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya 0. 0 dibagi positif 0, 0 dibagi negatif 0. Kemudian yang berikutnya, hasil bilangan tidak 0 dengan bilangan 0 sama dengan tidak definisi. Kalau tadi yang dibagi adalah si 0-nya. Sekarang ada satu bilangan dibagi 0. Nah, itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Entah bilangan itu positif maupun negatif. Ketika dibagi sama dengan 0, ya nggak ada hasilnya gitu, tidak terdefinisi. Nah, nih tabelnya. Positif bagi positif sama dengan positif. Positif bagi negatif, negatif bagi positif, negatif dibagi negatif, positif. Nih ketika tandanya sama hasilnya positif, tandanya beda hasilnya negatif. Contohnya gimana? Nih ketika 9 dibagi 3 sama dengan 3, tuh positif hasilnya positif. Negatif nih, positif sama negatif. Positif 16 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 4. Negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Negatif 8 dibagi negatif 4 sama dengan 2. Tuh, negatif hasilnya positif. Negatif positif hasilnya negatif. 0 dibagi 3, 0. Tapi ketika 5 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Oke, materi minggu ini cukup sampai sini. Silakan diulang-ulang kalau yang masih belum ngerti, diulang perlahan, dipakai buat belajar, karena semakin diulang insya Allah akan semakin mudah untuk dimengerti. Akan ada tugas dikirimkan ke grup nanti berupa soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Nanti akan diperiksa dan di teknis pengumpulannya dijelaskan di WhatsApp grupnya nanti ya. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat selalu, semoga semuanya dalam keadaan sehat bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.